Halo teman-teman semua, kembali lagi di podcast Urban Life. Dengan saya Ira yang akan membawakan podcast edukasi terkait emas digital sebagai alternatif investasi modern bersama Pegadaian. Pada episode podcast hari ini, kita akan membahas mengenai bagaimana investasi emas digital dianggap sebagai alternatif investasi modern yang dapat menjadi bagian dari portofolio investasi mahasiswa. Dan sudah ada bersama kita di sini narasumber yang luar biasa dari pihak Pegadaian. Saat ini di samping saya sudah ada Mbak Ai, selaku Marketing and Public Relations Specialist PT Pegadaian Area Purwokerto. Sebelumnya Mbak Ai, apa kabar nih? Alhamdulillah baik nih Mbak Iren. Oke, mungkin Mbak Ai boleh perkenalan dulu? Oke, thank you ya sebelumnya. Halo teman-teman apa nih panggilnya? Teman-teman mahasiswa. Halo sahabat-sahabat semua, saya memperkenalkan diri ya. Saya Amalia Renarita Puspasari, biasa dipanggil Ai. Saat ini saya bekerja di PT Pegadaian di kantor area Purwokerto. Khususnya saat ini sih lebih seringnya ya berurusan dengan marketing and relationship specialist. Jadi kalau misalnya PT Pegadaian mau bikin event atau build relationship, build connection, networking, gitu, membangun mitra-mitra dan lain-lain, itu kebetulan nanti komunikasinya sama saya, kayak gitu Mbak Iren. Oke Mbak. Terima kasih Mbak Ayu sudah memperkenalkan diri di sesi podcast kita hari ini. Nah, kita ini di sini akan membahas tentang perkembangan dari investasi emas digital, keunggulan dibandingkan dengan bentuk investasi lainnya, dan mengapa investasi ini relevan dalam konteks ekonomi saat ini. Langsung aja kali ini ya Mbak ya. Kira-kira Mbak Ai udah siap nih? Atau belum nih? Sebenarnya so excited ya ngobrol sama anak-anak muda nih. Aku juga pengen banget sharing ilmu tentang peremasan ini, karena kan biasanya yang investasi emas tuh orang tua, kakek nenek kita gitu kan ya. Kalau anak-anak sekarang kayaknya belum kepikiran. Nah, padahal investasi emas ini cukup menguntungkan ya, dan dia tuh safety haven. Kita bilangnya safety haven. Jadi pengen nge-share ilmu nih ke anak-anak muda supaya bisa kenal emas dan juga nanti mungkin mencicipi sedikit ya investasi emas di Pegadaian. Oke, kalau udah siap mungkin aku mulai nih ya Mbak. Ada beberapa pertanyaan yang pasti teman-teman yang nonton nanti butuh banget nih jawabannya nih Mbak. Boleh Mbak. Oke, mungkin dari Mbak Ai sendiri nih, sebelum seseorang memulai berinvestasi, kita perlu mengelola keuangan seperti apa sih Mbak? Oke, sebenarnya kalau misalnya pengelolaan keuangan itu kan banyak banget teorinya ya, tapi overall gitu, secara umum yang paling sering digunakan itu adalah 35% itu kita boleh alokasikan untuk hutang dan pinjaman, 10% itu untuk investasi, lalu yang terakhir itu sisanya adalah untuk dana darurat, Mbak. Nah, dana darurat itu berapa sih jumlahnya? Mungkin teman-teman kayak, emang gue anak kuliahan harus nyiapin dana darurat gitu. Itu penting banget ya teman-teman, kita harus mempersiapkan dana darurat. Jadi kita harus mempersiapkan dana darurat itu jumlahnya adalah kalau untuk yang single ya, bukan kalau berpacaran tuh masuknya masih single ya. Ini status KTP ya. Jadi kalau untuk yang single itu dia ada di 3 kali dari biaya kebutuhan setiap bulannya. Misal nih teman-teman uang saku dari orang tua berapa? 2.500.000 gitu ya, 2.500.000, terus nanti kebutuhan tiap bulannya katakanlah 1.800.000, berarti teman-teman harus punya dana darurat itu 1.800.000 dikali 3 gitu. Itu kita alokasikan untuk dana darurat. Lalu ada juga rasio berutang. Misalnya nih teman-teman ada yang udah punya bisnis, terus kayak pengen ngembangin bisnisnya, ngambil cicilan gitu, atau mau cicilan emas. Nah, itu ambil dari 35% dari uang yang kita punya. Katakanlah misalnya uang sakunya 1 juta, berarti 35%-nya kan 250.000. Nah, itu sisihkan untuk bisa mengambil cicilan. Jadi itu paling maksimal. Dan yang terakhir ada 10% itu untuk berinvestasi. Jadi teman-teman bisa katakanlah mau ngambil saham gitu, atau misalnya mau sekarang apa sih hits kripto gitu, boleh deh itu reksadana gitu kan, itu ambillah berarti 10% 100.000 gitu ya, kalau misalnya uang sakunya per bulan 1 juta gitu Mbak. Jadi memang sudah ada alokasinya ya. Gitu. Kalau boleh tahu nih Mbak, investasi emas digital itu
seperti apa sih Mbak, dan kenapa sih investasi emas digital ini dijadikan salah satu pilihan investasi modern yang terbaik gitu? Oke, mungkin teman-teman di sini sebelum kita masuk ke investasi emas digital gitu ya, pengen memberikan bridging dulu nih aku, kenapa sih harus investasi emas gitu kan. Nah, teman-teman pertama nih kenapa harus investasi emas? Karena yang pertama adalah mungkin sambil memperkenalkan kerennya emas ya. Emas itu dia tahan terhadap inflasi. Jadi kalau misalnya harga-harga naik, harga emas juga ikut naik. Itu yang sangat menyenangkan ya. Jadi kalau misalnya kalau orang Islam nih, mungkin teman-teman dulu di zaman Rasul beli untuk kita berkurban kan 1 ekor kambing itu katakanlah 2 dinar. Sampai sekarang harga 1 ekor kambing itu ya 2 dinar gitu. Jadi tidak berubah gitu loh kalau untuk nilai dari emas. Yang kedua adalah emas ini mudah dibawa kemana-mana. Jujur aku mungkin di dompet itu nggak punya uang Mbak, tapi aku bawa emas antam 1 gram. Kayak ya udah, itu kalau misalnya ada apa-apa ya itu bisa dijual ke toko emas, kayak jual aja langsung dapat uang ya kan. Terus yang ketiga, emas itu dia kalau beli itu nggak ribet, beda sama kalau misalnya investasi tanah, kita harus pakai notaris dan lain-lain kayak gitu kan. Dan kalau misalnya emas itu kan pembelian sudah termasuk pajak ya, jadi nggak yang ribet harus ngitung PPN ya gitu, itu nggak kayak gitu. Dan lalu emas ini kita bisa kalau misalnya ke luar negeri nggak perlu tuh tukar uang di Indonesia. Jadi kalau misalnya mau umroh atau misalnya mau jalan-jalan gitu ke luar negeri, nggak usah tukar emas di Indonesia, langsung aja bawa emasnya ke luar negeri, nanti kita jual di sana. Itu udah sangat, kalau misalnya buat anak muda itu easy to use, friendly banget gitu ya untuk kita gitu kan, nggak ribet dan lain-lain. Nah, lalu kembali ke tadi ya, ada nih yang namanya fasilitas investasi emas secara digital. Itu makin enak banget. Itu kayak yang sangat aku rekomendasikan sih ya buat anak-anak muda. Kalau sekarang mungkin seumur aku kepengennya tuh lihat emas ada gitu ya barangnya gitu ya di dompet atau di lemari gitu. Tapi buat anak-anak muda yang kayak sekarang masih ngekos atau ngontrak atau misalnya mobilisasinya tinggi, punya emas banyak secara fisik tuh bahaya kan ya? Iya, takut hilang. Kalian kan anak-anak sekarang itu telender, dompet aja bisa hilang. Hidung kalau nggak nempel jatuh misalkan di jalan. Nah, makanya investasi emas digital itu sangat menguntungkan buat anak-anak muda karena dia in your hand, kamu bisa melakukan apapun gitu. Nah, alhamdulillahnya Pegadaian ini punya fasilitas itu Mbak. Jadi kita punya produk namanya investasi emas digital atau kita bilangnya tabungan emas Pegadaian. Nah, kalau misalnya tadi pertanyaannya kayak gimana sih bentuknya gitu ya. Jadi kita itu ada di aplikasinya Pegadaian namanya Pegadaian Digital Service, ataupun secara fisik itu nanti dapat buku tabungan juga. Nah, kalau misalnya nanti gimana sih caranya, apakah misalnya punya cincin dimasukin ke Pegadaian itu namanya nabung emas gitu? Bukan. Jadi misalnya teman-teman punya uang nih 1 juta, teman-teman taruh di Pegadaian, misalnya harga emas hari ini 1 juta gitu ya per gram, berarti ketika teman-teman nabung 1 juta itu nanti teman-teman punya saldo emas jadi 1 gram. Jadi nanti di buku tabungan itu statusnya tuh saldonya dalam bentuk gram Mbak, bukan rupiah. Tapi nanti ada kayak keterangannya harga emas hari itu berapa, terus nanti pembelian mbaknya berapa, nanti konversi ke saldo gram berapa, kayak gitu. Jadi bentuk tabungan emas tuh benar-benar yang easy to use, sangat friendly gitu, sangat benar-benar in your hand lah, bisa apapun, betul gitu. Makanya investasi emas digital ini menjadi investasi yang menarik gitu ya, betul. Kaum anak muda Gen Z ini ya Mbak ya. Kalau dari Mbak Ali sendiri nih, apa yang membedakan emas digital dengan bentuk investasi emas lainnya? Mungkin kayak yang perhiasan atau mungkin yang mulia dari perspektif yang Mbak Ali sendiri nih. Ya, kalau misalnya dari aku ya, kenapa nih tabungan emas ini sangat menarik gitu ya, sangat spesial gitu. Karena si tabungan emas ini tuh kalian tuh menghindari dari kesombongan. Jujur ya, kayak misalnya kalau kamu punya emas fisik tuh kayak aku
punya kok kayak gitu. Atau misalnya kalau cincin biasanya kalau orang tuh ibu-ibu lah kayak bakul berambang gelangnya itu berambang kayak gitu kan, kalau orang Banyumas ya. Nih kalau ada orang Banyumas nonton kayak bakul berambang ya gitu kan, rendel gitu Masnya. Jadi pertama tabungan emas digital itu menghindarkan kita dari kesombongan, karena tanpa melekat di badan ternyata kita punya 50 gram ya kan, kita nggak kelihatan gitu kan. Nah terus yang kedua, ini tuh benar-benar sangat mudah dicairkan. Jadi kalau misalnya teman-teman nih punya tabungan emas, terus teman-teman butuh kayak, aduh motor aku akhirnya mati nih, masih jauh dari orang tua, terus kayak mama papa juga belum gajian, kayak mau minta uang nggak enak kan. Kalau teman-teman udah nyisain uang setiap bulannya masuk ke tabungan emas, teman-teman tinggal misalnya butuh, teman-teman tuh bisa gadai. Tabungan emas di Pegadaian itu bisa digadai. Jadi kayak in your hand, kayak nanti uangnya langsung masuk ke rekening, kayak itu cuma 2 menit 5 menit cair. Dan mungkin aku sedikit kayak cerita boleh ya. Aku pernah punya pengalaman. Jadi di 25 Desember di 2021 aku itu harus menikah mendadak karena bapak mertua aku meninggal. Ada nggak? 25 Desember itu hari apa? Natal. Pegadaian tutup nggak? Tutup. Bank tutup nggak? Tutup. Nah waktu itu aku habis kena COVID. Terus ATM aku waktu itu mamaku mencoba mengambil uang pakai ATM aku dan salah password. Jadi kayak all my ATM tuh keblokir. Terus semua bank tutup, aku nggak bisa ambil uang. Waktu itu BNI itu belum bisa yang tarik tunai. Aku nggak tahu ya, waktu itu udah bisa atau enggak, tapi aku belum tahu kalau bisa tarik tunai. Dan nggak punya uang. Jadi kayak uang ada di tabungan, tapi itu kan semua keblokir ya. Maksudnya aku nggak bisa tarik tunai kan. Terus habis itu aku cuma inget aku punya uang di tabungan emas. Aku punya tabungan emas. Terus habis itu aku gadaikan. Terus aku cairkan uang itu ke rekening mama aku. Terus habis itu tuh kayak 2 menit, kalau nggak salah kayak 3 menit cair. Terus habis itu aku tarik uang dari ATM mama aku, dan aku kayak mencairkan uang tuh kalau kurang lebih itu sekitar 15 juta dalam waktu 3 menit. Terus habis itu aku mempersiapkan pernikahan yang benar-benar mendadak, karena waktu itu karena bapak mertua aku meninggal, aku harus nikah hari itu juga kan. Kayak aku nyiapin pernikahan tuh cuma 3 jam dengan uang gadaian itu dari tabungan emas itu. Aku gadai cair sekitar 15 juta. Terus ya udah aku beli ini beli itu barang-barang buat persiapan nikah. Jadi kalau misalnya teman-teman bilang takut ribet, tapi enggak, asli itu benar-benar se-easy itu. Bahkan mempermudah hidup ya Mbak. Banget. Apalagi anak-anak perantauan yang butuh banget dana darurat. Betul. Kadang kalau kita simpen aja di ATM tuh kepake ya Mbak. Iya benar. Karena kan ada Coldplay nih, nggak ada Coldplay, ada konser Taylor Swift nih, ada pengen deh gitu kan, dipakai dikit bentar nggak apa-apa kali ya. Nah sebenarnya kalau kita punya tabungan emas tuh ya takutnya ada apa-apa tuh aman lah. Ngerasa aku waktu itu bener-bener pas kejadian itu kayak untung ya punya tabungan emas, ternyata benefitnya ini kayak gitu. Dari bener-bener kerasa waktu itu. Jadi lebih ke benefit jangka panjang lah. Betul. Yang kita nabung-nabung cuma di pocket-pocket gitu doang ya. Iya benar. Kalau dari Mbak Ai sendiri nih melihat dan analisis bagaimana perkembangan tren investasi emas digital di beberapa tahun terakhir. Oke, kalau misalnya trennya ya saat ini anak-anak muda tuh udah banyak. Kayak kemarin itu aku ketemu beberapa mahasiswa, kan kita sering kayak kuliah umum nih di universitas-universitas, dan kayak surprisingly ada loh, maksudnya 2-3 anak kayak dari 100 itu ada 2 atau 3 yang udah punya tabungan emas. Tuh waktu kayak wow, kayak kalian berarti termasuk yang fast forward gitu loh, udah mengikuti investasi emas gitu. Apalagi si tabungan emas ini kan benar-benar benefitnya sangat menguntungkan ya, kayak emas itu kan setiap tahunnya ada kenaikan harga 15% kayak gitu. Jadi dengan mungkin keuntungan itu, trennya itu benar diikuti sama anak-anak muda gitu. Cuma mungkin masih banyak anak-anak muda yang belum tahu kayak kalau investasi emas berarti harus beli emasnya dong, belinya ke toko emas mana nih kayak gitu kan. Kadang mikirnya ke sana ya, padahal sekarang tuh ada investasi emas digital lewat tabungan emas Pegadaian itu. Jadi kayak kalian nggak perlu ribet-ribet ke toko emas, atau ini
ini emasnya asli apa enggak gitu kan. Jadi kayak langsung aja buka di Pegadaian, karena itu emasnya mungkin emang dalam bentuk saldo ya, tapi kita tuh di Pegadaian ada kayak emas mentah. Jadi kalau setiap teman-teman beli katakanlah 500.000, 200.000 gitu, kayak ambilin, kayak serokin nih emas mentahnya, nanti disimpan. Nanti suatu saat misal teman-teman, oh emasku udah 5 gram, mau aku cetak deh biar punya nih 1 gram, itu kita kirim emas mentahnya ke Antam, dan Antam nanti cetakin dan mengeluarkan barcode dari Antamnya gitu. Makanya ketika cetak itu nanti memang ada biaya cetak gitu kan, itu kita membayar ke Antam untuk barcode dan apa sih namanya label Antamnya itu gitu. Jadi kalau misalnya untuk perkembangannya ya udah lumayan banget ya. Makanya teman-teman yang lagi nonton nih bisa ya segera buka, nanti mungkin nanya-nanya sama tim di sini gitu ya. Mungkin ya ini juga salah satu bentuk upaya kita sih Mbak, buat anak-anak muda ini biar melek investasi juga. Betul. Oke, mungkin bagaimana menurut Mbak Ai melihat peran emas digital dalam membantu individu untuk mencapai tujuan keuangan mereka dalam jangka panjang? Mungkin kan banyak nih anak-anak yang berpikir, aku mau financial freedom di umur segini gitu. Bener. Percaya atau enggak, jadi aku punya pimpinan wilayah. Beliau ini kalau di Pegadaian tuh kayak grade-nya udah grade 15. Jadi kan udah tinggi banget ya, mungkin gajinya per bulan tuh udah kayak 90 juta per bulan atau 100 something gitu ya per bulan. Nah dia yang ke aku dulu, saya tuh gak punya bakat untuk berdagang. Jadi saya ini nanti kalau pensiun bingung sebenarnya mau ngapain. Makanya dia itu nanti ketika pensiun tuh pengennya pensiun dia datang ke panti asuhan mana, terus dia mau masak-masak, terus nanti dia mau keliling ke panti asuhan dan keliling kayak road trip ke masjid-masjid se-Indonesia. Nah berarti kan dia mau harus punya tabungan kan buat masa tuanya itu untuk mewujudkan mimpi beliau yang ingin mengabdi dengan masyarakat dan lain-lain. Karena kan berarti dia nggak punya income lain dong selain tabungannya nanti, tabungan masa tuanya nanti. Makanya beliau ini sangat beliau yang kayak aku harus nabung emas sebanyak mungkin. Karena kan kalau aku nabung emasnya sekarang, jadi dia tuh kalau misalnya beli emas tuh kayak langsung 100 gram, 50 gram, itu nanti ketika katakanlah beliau pensiun 10 tahun lagi kan lumayan banget ya. Kalau inflasinya 15%, berarti kenaikan harga emas juga akan cukup tinggi gitu kan, untuk menjamin kebutuhan hidup beliau di 10 tahun lagi dengan investasi emas sangat menjanjikan nggak? Betul ya, menjaga nilai mata uangnya. Menjaga nilai mata uang, benar. Jadi kayak kalau misalnya teman-teman nih sekarang kayak aku pengennya nanti di umur 30 tahun udah beli rumah nih. Yang paling cocok investasi adalah investasi emas. Karena apa? Kalian membeli masa depan kalian saat ini. Jadi ketika teman-teman beli emasnya sekarang, katakanlah teman-teman mau beli atau bangun rumah dengan nilai 800 juta. Teman-teman beli aja emas katakanlah 800 gram. Atau nggak usah 800 gram deh, 500 gram aja. Itu nanti ketika inflasi, kan pasti harga tanah juga naik dong. Kayak teman-teman pengen beli tanah, sekarang harganya 800 juta. Berarti kalau teman-teman katakanlah 30 tahun, berarti itu udah naik banget dong. Iya kan? Dan pasti itu udah kayak mungkin harganya 1 miliar. Nah, teman-teman berarti kalau mau investasi, kalau sekarang langsung beli tanah udah bisa belum? Belum. Berarti kalau mau kan investasi di emas nih. Nah, kalian membeli potongan-potongan tanah yang 800 juta itu dari sekarang. Jadi nanti ketika teman-teman 30 tahun udah nggak usah worry mau harga tanah yang 1 miliar, gue udah punya emas banyak kok. Dan emasnya ketika dijual pasti harganya akan sama dengan harga tanahnya. Jadi kalau misalnya katakanlah 5 tahun lagi gue pengen nih nikah honeymoonnya ke Maldives, nah beli dari sekarang, belilah emasnya sekarang. Katakanlah sekarang tuh di Pegadaian ada tabungan emas rencana. Bisa teman-teman mau nikah 5 tahun lagi, biaya nikah berapa sih? Sekarang 200 juta ya. Iya, 200 juta udah bagus banget gitu kan untuk di Purwokerto gitu ya. Katakanlah nanti 200 juta inflasi sampai di 500 juta gitu, katakanlah 400 deh, 5 tahun lagi di 400 juta gitu. Berarti teman-teman ambillah rencana tabungan emas dari sekarang yang kira-kira per bulan tuh tidak memberatkan teman-teman. Per bulan
misalnya dari tabungan dikasih orang tua 1.500.000, nabungnya 150 atau 200.000, ambil aja yang kayak gitu. Itu udah sangat membantu, ya kan? Jadi benar-benar persiapkan masa depan, beli masa depan dari sekarang dengan tabungan emas. Sedikit-sedikit menjadi gunung ya, Bang. Benar, menjadi gunung. Bukan menjadi bukit lagi ya. Menjadi gunung, soalnya dekat Gunung Slamet banget. Benar. Untuk dari segi resikonya sendiri nih Mbak, investasi emas digital bagaimana nih mengelolanya agar bijak gitu? Oke, agar bijak ya. Kalau investasi emas digital sebenarnya dia itu kan aplikasinya kayak Pegadaian Digital Service ya. Itu secara UFS, penggunaan dan lain semua hampir sama seperti mobile banking, seperti apa sih kalau saya produk lain gitu ya. Kan ini teman ya. Jadi kita sebut aja nggak apa-apa. Ada Brimo, ada Livin, ada BNI Mobile gitu-gitu. Itu sama aja. Jadi kalau misalnya mau bijaksana ya yang pasti adalah lindungi nomor OTP. Jangan pernah bagi sama siapapun. Terus mungkin update password kayak misalnya setiap 1 bulan. Kalau misalnya anak muda lupa kali ya. Jadi tiap bulan bisa tuh kayak misalnya bikin password kayak Januari 2023 gitu. Nanti bulan depannya diganti lagi Februari. Itu bisa ya. Maksudnya apa yang penting kalian bener-bener update passwordnya lah. Jangan sampai nggak di-update gitu. Karena kan takutnya ada rekam jejak terus apa sih namanya dibobol gitu. Dan satu lagi reminder, jangan pernah save password di note handphone ya. Karena kalau misalnya handphonenya hilang, ada yang bisa buka, wah itu udah habis. Oh, itu note banget sih buat teman-teman. Soalnya aku masih menemukan banyak banget nih teman-temanku juga yang nge-save password tuh di notes Benar. Jadi jangan pernah nge-save password di note handphone. Kalau misalnya mau ya teman-teman tulis aja di kertas terus dimasukin ke dompet. Misalnya yang di-update ya kertasnya digulung-gulung aja gitu kali ya, atau bisa diganti kalau misalnya udah ada update lagi. Kalau misalnya di dompet juga berbahaya, bisa teman-teman save mungkin di Google Drive yang di lock dan lain-lain gitu ya. Maksudnya kalau bisa sih jangan pernah nyimpen di note ya, karena kemarin kejadian tuh ada satu nasabah handphonenya hilang. Kebetulan untuk yang password Pegadaian Digital Service emang nggak disimpan nama dia, tapi yang di m-bankingnya jadi hilang semua. Dan itu uang 20 juta dipakai untuk Shopee lah, segala macam, dan Shopee-nya juga disalahgunakan untuk apa sih, letter dan lain-lain. Itu kan sangat berbahaya ya, maksudnya kasihan juga. Jadi be aware with mungkin kebiasaan itu kan sama-sama jadi kebiasaan ya. Iya. Gitu. Gini Mbak, kan dengan adanya hal-hal yang menjadi resiko nih, kira-kira ada nggak sih Mbak hukum atau lembaga yang mengawasi dari investasi emas itu sendiri? Karena di sini sekarang ini khususnya, ini kan marak banget nih investasi ilegal Mbak. Akhirnya dari pihak Pegadaian pun menjamin bahwa produknya tuh aman dan pasti bisa dipakai sama teman-teman yang nonton. Benar, aman, dan mungkin ketakutan orang-orang gitu ya. Mungkin anak-anak nanti nyairinnya gimana, bisa cair enggak, kayak gitu. Terus teman-teman, karena kita tuh udah punya emas mentahnya, jadi kapanpun teman-teman butuh mencairkan, mencetak, itu bisa langsung ready gitu ya. Kayak tadi aja contoh, aku punya tabungan emas dan aku butuh hari itu juga buat nikah, itu bisa langsung aku gadaikan. Nah, kerennya itu tabungan emas tuh nggak harus dijual untuk dapat uang, bisa digadaikan. Nah, terus habis itu kalau misalnya pertanyakan ini hukumnya gimana atau siapa sih yang melindungi investasi emas ini gitu kan, teman-teman nggak perlu worry, karena PT Pegadaian ini merupakan salah satu dari usaha milik negara, kita salah satu BUMN, dan kita usianya sudah 122 tahun. Wah, itu udah sangat lebih panjang ya. Kalau anak itu kan gitu kan, sepuh itu udah sepuh banget gitu ya. Jadi nggak perlu worry gitu kan, teman-teman, nggak perlu takut lah gitu. Pertama, kita udah lama banget, kita BUMN, kita sudah lama, kita berdiri udah dari zaman Belanda gitu kan. Dan yang perlu diperhatikan lagi bahwa PT Pegadaian dilindungi dan diawasi oleh OJK gitu. Meskipun Pegadaian ini bukan perbankan, karena kan kita lembaga jasa keuangan non bank. Nah, makanya kita investasinya dulu bukan investasi uang, tapi investasi emas dalam bentuk barang, karena kan kita bukan perbankan ya. Nah itu
teman-teman tuh nggak perlu worry, kita udah diawasi OJK, jadi segala macam produk-produk kita ini sudah lulus sertifikasi, baik itu dari OJK, MUI pun, jadi kan ada yang halal dan haram gitu. Itu insya Allah juga sudah terfasilitasi lah. Jadi teman-teman kalau misalnya mau belajar lebih jauh lagi bisa tuh nanti nanya-nanya langsung ke Pegadaian, misalnya hukum syariahnya gimana dan lain-lain, itu bisa banget nanti ditanyakan di unit ataupun outlet terdekat dari teman-teman semua. Mungkin boleh di-spill sedikit nih Mbak kalau dari hukum syariahnya itu kalau hukum syariahnya ya mungkin teman-teman banyak yang bertanya yang namanya beli emas ya harus langsung nih barangnya ada gitu kan. Nah kalau di Pegadaian sendiri tabungan emas ini dia hukumnya titip jual dan beli, jual titip dan beli. Jadi ada akad di situ titip gitu. Jadi memang nggak menyalahi aturan karena memang di situ akadnya bukan jual beli tapi jual titip dan beli. Ya. Gitu Mbak ya. Mungkin kalau masih kepo bisa langsung kunjungin ya Mbak Pegadaian terdekat. Betul. Atau kalau misalnya nanya-nanya kita ada Pegadaian Syariah Purwokerto di Instagram atau Pegadaian Purwokerto. Oke. Nah, kalau untuk tanya-tanya langsung ke Pegadaian itu bisa lewat apa aja ya Mbak? Kalau tanya-tanya langsung ke Pegadaian, kita kalau misalnya lewat sosial media, Instagram itu ada Sahabat Pegadaian. Ada kalau misalnya untuk yang di Purwokerto, itu ada Pegadaian Syariah Purwokerto sama Pegadaian Purwokerto. Terus nanti kalau misalnya mau lebih luas lagi langsung aja main ke Pegadaian terdekat karena kadang tuh kita punya sweetener lucu gitu, misalnya buka tabungan emas nanti hadiahnya apa kayak gitu, atau misalnya mau nyicil emas nih di Pegadaian nanti kita punya beribu-ribu cashback, bahkan bisa cashbacknya sampai 25.000, 30.000 per gram. Keren banget kan? Kayak kalian beli emas bisa jajan es krim gitu kan, yang merah gitu. Kita harus jual produk ya di sini ya. Oke, berarti banyak banget keuntungan yang didapat, bahkan sampai cashback loh ya. Kita dapat, bahkan kita berinvestasi pun masih dapat hadiah lagi gitu loh. Betul. Kayak membeli masa depan, sekarang juga udah manis tuh, dapat sweetener banyak. Jadi makanya sekarang nih, sekarang memang harus cepat buat sih ya Mbak. Apalagi mudah gitu loh, karena kan aku juga salah satu penggunanya. Dibantu juga waktu itu saya pihak Pegadaian dan bisa lewat handphone gitu, bisa dari rumah juga gitu. Iya kan, belinya bisa dari handphone nggak? Betul, kan anak-anak sekarang tuh kayak mager lah, capek lah. Iya, gitu apalagi kan. ke Pegadaian ngapain gitu kan, pasti image-nya kalau ke Pegadaian agak gimana gitu ya. Mau nyekolahin STNK Pak gede gitu kan, sekolah nih laptop mau disekolahin ya kan. Tapi misalnya teman-teman nih ya, kalau misalnya ini udah mau masa mudik nggak sih? Udah sih Mbak, udah mau ada apa kan? Iya, bentar lagi mau mudik kan, daripada mungkin sekarang musim curanmor dan kejahatan kan di mana-mana ya, pembobolan kontrakan dan lain-lain. Bisa tuh titipin laptop atau motornya ke Pegadaian karena selain aman, bisa 24 jam ada CCTV dan satpam, resikonya juga kecil kan, kayak biayanya juga ringan. Gitu Mbak kan. Nice info banget loh dari Mbak Ai. Selain kita bahas emas digital, kita juga dibahas tentang keamanan harta benda ya. Betul. Mungkin nih Mbak Ai, sebelum nantinya kita menutup podcast kita hari ini, boleh dong kasih ke teman-teman muda Gen Z ini tips and trick untuk penonton yang ada di sini untuk mau memulai investasi emas sejak dini. Oke. Kalau misalnya tips and trick ya, kenapa sih harus investasi emas sejak dini? Kalau belum kecentok pasti belum ada niatan ya. Kalau udah dulu kadang ya udah kejedot dulu baru nih mau gitu ya investasi emas. Jadi remember ya teman-teman, kita nggak pernah tahu nih ya gejolak ekonomi, kita nggak pernah tahu nih ke depannya kayak gimana ya. Mungkin teman-teman kayak oke, gue sekarang semester 6, abis ini abis skripsian gue lulus cari kerja langsung dapet gitu ya. Alhamdulillah, insya Allah mudah-mudahan aku doain segera dapet ya. Tapi kan untuk ibaratnya teman-teman menuju ke sana pasti kan ada namanya proses rekrutmen, ada wawancara, beli baju nggak sih dari wawancara, butuh modal nggak sih, iya kan? Terus nanti kerja pertama kan nggak langsung dapat gaji, butuh modal untuk bayar kosan, misalnya harus merantau ke ibu kota ataupun misalnya teman-teman nanti jadi bagian dari BUMN kan harus ready ditempatkan di seluruh Indonesia, ya kan?
oke lah beli tiket di akomodir sama kantor, tapi kalau misalnya tempat tinggal kan mungkin enggak ya, harus nyari kosan sendiri dan lain-lain. Nah, teman-teman, dengan teman-teman menabung emas di Pegadaian, teman-teman tuh mengantisipasi masa-masa krisis teman-teman. Jadi kayak misalnya teman-teman nabung dari sekarang nih, punya 5 gram atau 7 gram aja, itu udah cukup loh untuk persiapan teman-teman, ibaratnya bekal untuk survive nanti ketika sedang mencari pekerjaan gitu. Even misalnya nanti misalnya kayak aku nggak mau nyari kerja kok, aku mau bikin usaha, nah itu juga bisa digadein gitu kan untuk modal usaha kayak gitu. Jadi teman-teman nggak usah worry, kayak tabungan emas itu manfaatnya macam-macam, benefitnya macam-macam. Jadi yuk kita beli kemudahan hidup kita di masa depan dari sekarang. Oke, tuh teman-teman bisa di-note ya. Mungkin ya bersyukur kalau kita masih bisa difasilitasi orang tua. Cuman kan lebih baik kalau memang bisa disisihkan. Kita nggak mau membebankan lagi nih biaya-biaya setelah kuliah ini ke orang tua kita ya. Atau misalnya setelah kuliah langsung nikah bisa banget. Nanti jadi mahar dengan tabungan berencana tadi. Benar. Oke, nggak kerasa nih Mbak udah ngobrol-ngobrol panjang lebar, bahkan kita bahas tuntas tentang tabungan emas digital di Pegadaian. Walaupun nih sebenarnya masih banyak sih pasti pertanyaan teman-teman yang nonton. Nah, kalau misalnya banyak pertanyaan yang mau dia ajuin, bisa langsung ke Pegadaian terdekat. Betul. Sebenarnya udah sayang sih Mbak, masih banyak ilmu yang mau digali, tapi dengan waktu yang terbatas, maka dari itu kita harus mengakhiri podcast Urban Life pada hari ini. Aku dan tim mengucapkan terima kasih kepada Mbak Ai atas ketersediaannya untuk hadir dan mengisi materi pada hari ini, mengedukasi kita dan teman-teman sekalian di sana yang menonton pastinya di tengah kesibukan yang Mbak Ai gitu. Makasih banyak ya Mbak untuk Sama-sama Mbak, hadirannya semua. Sampai ketemu lagi ya, jangan lupa ya harus investasi dari sekarang. Dan terima kasih juga untuk teman-teman yang udah nonton video ini. Jangan bosan-bosan untuk tungguin podcast Urban Life selanjutnya. Bye!